Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat iman dan hidayah, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah yang kemudian kita bisa merasakan bagaimana indahnya kehidupan dengan Islam ini. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita memperbanyak membaca salawat untuknya lah kita bisa meraih syafaatnya nanti di hari kiamat. Sebagaimana dalam sabdanya, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Orang yang paling banyak atau orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu surat yang sering kita baca, sering kita dengarkan, sering imam membaca surat ini, ya. Adalah di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, saat ini kita berada di dalam tahun baru Masehi 2023, tanggal 1 Januari ini. Banyak orang yang kemudian memperingati pergantian tahun 2023 ini dengan berbagai macam, ya. Tadi malam siapa yang begadang, Bapak Ibu? Ada yang begadang tadi malam? Ya. Kembang apian. Okay. Saya tadi malam nggak bisa tidur karena bising dengan kembang api. Okay. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, pergantian tahun ini menunjukkan bahwa waktu itu akan terus berjalan. Waktu akan terus berjalan, umur semakin bertambah, amal semakin bisa bertambah, bisa berkurang. Iman juga semakin bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, untuk itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr tadi bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Bapak Ibu, kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, Allah ketika bersumpah dengan waktu bukan hanya wal 'asr saja. Banyak waktu-waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Wal lail, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh, ya. Dan berbagai macam waktu Allah jadikan sumpah di dalam ayat-ayatnya. Kalau kemudian Allah menjadikan sesuatu itu menjadi sumpah, berarti dalam sesuatu itu ada
yang istimewa, Bapak Ibu. Kalau Allah menjadikan sesuatu itu menjadi sumpah, maka di dalam sumpah itu sesuatu yang istimewa, ya. Dan hanya Allah saja yang berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, dengan apa yang ada di muka bumi ini. Adapun kita sebagai makhluknya, sebagai manusia, kalau ingin bersumpah tentu hanya boleh dengan Allah saja. Bismillah, wallahi, billahi, tallahi, ya. Demi Allah, ya. Dengan 3 lafaz, wallah, billah, tallah, ya. Hanya dengan ini saja kita boleh bersumpah. Tapi Allah kalau ingin bersumpah bisa dengan apa saja, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kenapa kemudian Allah bersumpah dengan waktu ini? Karena waktu ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk beramal di muka bumi ini, di dunia ini, ya. Dengan waktu inilah yang kemudian kita bisa menjadi orang yang beruntung. Namun dengan waktu ini juga kita bisa menjadi orang yang merugi, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat yang tadi kita sebutkan bersumpah dengan waktu, dan lebih khusus dalam surat ini bersumpah dengan waktu asar, ya. Kenapa waktu asar Allah jadikan sumpah? Secara lafaz asar itu adalah masa, waktu secara umum, ya. Tapi lebih khusus lagi, al-asr ini sendiri juga mempunyai makna adalah waktu asar, ya, salat asar, ya. Makanya dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah dikatakan hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah salat-salat kalian, lebih utamanya adalah salat wusta. Apa itu salat wusta? Banyak penafsiran yang menyebutkan salat wusta itu adalah salat asar, ya. Nah, kenapa salat asar? Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat bardain, bardain itu adalah 2 waktu dingin, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Apa yang dimaksud salat bardain ini, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud salat bardain? 2 salat, subuh dan asar, ya. Itu namanya salat bardain, ya. Bardain, ya. Nah, jadi salat bardain, salat subuh dan asar, siapa yang melaksanakan 2 salat ini dakhala jannah, kata Nabi, dia masuk surga, ya. Nah, karena betapa pentingnya waktu asar yang kemudian menjadi waktu yang lebih diutamakan daripada waktu yang lain. Kenapa? Karena banyak orang yang lalai dari menjalankan sholat asar ini. Ketika sudah bekerja, kemudian letih, capek, ya, kemudian seringkali istirahat dan meninggalkan, melalaikan sholat asar ini. Maka disinilah Allah menyebutkan hafidhu 'alas shalawat was salatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian, utamanya adalah sholat wusta. Sekali lagi, para ulama banyak yang menafsirkan sholat wusta adalah sholat asar, ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang menjaga sholat asar ini dan sholat subuh tentunya, ya. Kenapa? Karena di 2 sholat inilah bahwa pergantian tugasnya malaikat ini ada di sholat subuh dan sholat asar. Jadi kalau dulu pernah kita sampaikan tentang orang-orang yang beriman yang mendapatkan doanya para malaikat. Ada orang-orang yang beriman yang langsung mendapatkan doanya para malaikat, ya. Didoakan untuk mendapatkan ampunan, didoakan untuk mendapatkan rahmat. Jadi yang berdoa itu langsung malaikat, ya. Malaikat berdoa untuk orang-orang yang beriman. Nah, siapa yang mendapatkan doa dari para malaikat itu adalah mereka yang mensolat subuh dan asarnya berjamaah, ya. Nah, ketika sholat subuh, malaikat kemudian naik ke langit dan mereka melaporkan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya ketika aku meninggalkan hamba-hambamu, mereka dalam kondisi menjalankan sholat subuh berjamaah, maka ampunilah dia, sayangilah dia. Allah pun memberikan ampunan dan kasih sayangnya.
Malaikat yang bertugas di siang hari kemudian juga naik ke langit di waktu asar, Pak. Mereka juga lapar, ya Allah, sesungguhnya ketika aku meninggalkan hambamu sedang melaksanakan salat asar berjamaah, maka ampunilah dia, sayangilah dia. Jadi inilah keutamaan waktu asar, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya dalam hadis yang tadi kita baca, man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat bardain subuh dan asar, dia masuk surga, ya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kembali kepada surat Al-Asr tadi, bahwasanya disinilah Allah ingin menegaskan, menekankan bahwa waktu ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau manusia mentadaburi satu surat ini saja, lakafathum, maka ini sudah cukup. Bahkan dalam ungkapan yang lain, kalau Allah menurunkan satu surat ini saja, surat Al-Asr saja, ini sudah cukup, ya. Tidak perlu ada surat-surat yang lain. Allah hanya menurunkan surat ini saja, ini sudah mencukupi Bapak Ibu sekalian, ya. Karena betapa dalam kandungan makna yang ada dalam surah Al-Asr ini. Meskipun hanya 3 ayat, tapi kandungan maknanya begitu dalam, ya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu, kalau mereka saling bertemu satu dengan yang lain, mereka saling membacakan dan saling mengingatkan dengan surat Al-Asr ini, Pak. Jadi kebiasaan para sahabat ketika itu kalau bertemu, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saling sapa, ya. Kemudian tanya, bagaimana imanmu, bagaimana amalmu, bagaimana kemudian ibadahmu. Seperti itu tanya-tanyanya mereka, Pak. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, bahkan saling membacakan surah Al-Asr ini di antara mereka. Nah, makanya ini yang perlu kita contoh dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka bertemu, berjumpa, saling sapa, bertanya, nananya, ya, pertanyaannya itu adalah tentang amal soleh, tentang ibadah, ya. Bukan tentang hal-hal yang duniawi, ya, tapi tentang sifatnya adalah ukhrawi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Allah menyebutkan di ayat yang berikutnya, innal insana lafi khusar, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kata inna itu adalah harfu taukid dalam bentuk penekanan. Inna, sesungguhnya, ya. Ditambah dengan huruf la. Ini pun juga bentuk penekanan. Betul-betul dan sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Kalau hanya sekedar dia menjalani kehidupan dunia ini bukan untuk ibadah, bukan untuk keimanan dan yang lain amal soleh, maka sungguh mereka di dalam kerugian. Makanya Rasulullah berpesan kepada kita dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah dengan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan Islamnya seseorang itu adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, ya. Ngobrol-ngobrol, aku mungkin begadang sampai malam, ya. Kemudian mungkin tadi hanya nunggu jam 12 malam saja sampai harus mungkin begadangan, macam-macam dan sebagainya. Hanya nunggu pergantian tahun jam 12, kemudian baru tidur. Ini kan bisa jadi terhitungnya adalah hal yang bisa jadi masuk dalam kondisi min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni, tidak bermanfaat, ya. Makanya Bapak Ibu hadirin, waktu inilah yang harus kita gunakan. Meskipun kita memiliki waktu yang luang, waktu mungkin libur dan sebagainya, ternyata syariat Islam ini menganjurkan, kalaupun kita memiliki waktu luang, kemudian waktu senggang, waktu libur, ini pun juga diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, ya. Makanya dalam hadis Nasai disebutkan, ya, manusia itu kan seringkali mengalami kejenuhan, ya Pak.
ya kan? Makanya kita butuh yang namanya refreshing, liburan, ya. Nah, kan kemarin sudah pada liburan nih Bapak Ibu. Nah, belum. Iya. Yang belum berarti ya hari ini, ya. Karena besok sudah pada masuk. Ya. Nah, kalaupun kita dalam kondisi ingin refreshing, liburan pun ada nasihat anjuran yang Rasul sampaikan kepada kita semuanya Bapak Ibu. 4 hal yang itu dilakukan meskipun bersenda gurau. 4 hal yang dilakukan itu meskipun dalam kondisi kita santai, refreshing, sambil tawa-tawa, canda, ya. Tapi ternyata 4 hal ini mendatangkan amal soleh, berkah dan ibadah. Nah, apa 4 hal ini Bapak Ibu? Apa 4 hal itu? Meskipun kita melakukannya sambil santai, guyonan, bercanda, ya, kemudian mungkin ya nyantai-nyantai banget lah gitu nih. Ini tidak dalam kondisi yang tidak bermanfaat, bukan, tapi bahkan mendatangkan ibadah. 4 hal itu, ya kan? Jadi kalau panjenengan pengen liburan, pengen refreshing, paling tidak harus memenuhi 4 hal ini, Pak. Ya. Supaya liburan panjenengan bisa bermanfaat, liburan panjenengan bisa mendatangkan ibadah keberkahan, harus ada 4 ini, Pak. Ya. Karena 4 ini ketika dilakukan meskipun bersenda gurau itu berpahala. Ya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, apa kira-kira Pak? Yang pertama, yang pertama kalau menurut hadis itu secara urut adalah muda'abatur rajul, candanya suami kepada istrinya itu berpahala, Pak. Ya. Candanya seorang suami kepada istrinya itu berpahala. Jadi meskipun ya guyonan, ya, kemudian ya tulan-tulan gitu, ya, sambil bercanda, sambil macam-macam gitu, nyantai, ya. Tidak ada sesuatu yang mungkin di situ ya puasa, sholat, bukan, ya. Hanya bercanda-canda saja, guyonan suami istri, ini ternyata bisa berpahala Bapak Ibu, ya. Makanya apa namanya, ibadah yang paling panjang waktunya itu adalah ya menikah, berumah tangga. Ini ibadah yang paling panjang waktunya, Pak, ya. Kalau sholat paling hanya 10 menit selesai, Pak, ya. Puasa paling hanya dari subuh sampai maghrib, ya kan. Tapi yang namanya berumah tangga, menikah, suami istri, itu ibadahnya sampai rumah tangga itu berakhir di dunia ini, Pak, ya. Dan otomatis tentu semoga berlanjut nanti pahalanya di akhirat, ya kan. Maka yang pertama ini, di dalam kondisi meskipun itu dilakukan secara guyonan, kemudian nyantai, ini berpahala, ya. Maka panjenengan Bapak Ibu yang sudah berumah tangga harus ada waktu ya nyantai-nyantai, guyonan, tulan-tulan, ya. Jangan poso terus yuk, poso yuk gitu. Enggak begitu, ya. Candanya seorang suami istri itu justru juga berpahala, ya kan? Makanya jangan diem-dieman, Bu, ya. Nang omah dimenengi, ya. Ya. Iya. Jadi intinya begitulah, ya. Ini yang pertama, Pak. Muda'abatu rajul imra'atan. Jadi kalau panjenengan mau refreshing, ya, mau refreshing, ingin ya keluar dari kejenuhan dan kepenatan, guyonnya itu yang berpahala adalah dengan istri, bukan istri tetangga, ya Pak, ya. Dengan istri sendiri, bukan istri tetangga, ya. Yang kedua, sesuatu itu yang menjadikan kita mendapat pahala meskipun dilakukan secara canda tawa, guyonan, refreshing, santai, itu adalah pengajaran seseorang untuk anaknya dalam belajar berenang, ya. Belajar berenang.
Kan biasanya anak-anak itu kan suka main air ya Pak ya kan. Kita kan kalau liburan, refreshing, dolan, itu kan pasti kalau nggak ada air pokoknya nggak seru gitu kan. Ya, ke pantai, ke gunung pun yang carinya yang ada air, ya kan? Ya Grojogan Sewu, ya Jumok dan sebagainya kan banyak di sini ya. Nah, ini yang penting semuanya ada air. Ya. Apalagi kalau kemudian mengajarkan anak kita berenang itu ternyata juga meskipun kita melakukannya sambil guyonan, canda tawa, penuh dengan refresh dan kesenangan, ini juga berpahala. Tidak masuk dalam kondisi yang tidak bermanfaat, bukan. Ini bermanfaat, bahkan berpahala. Kemudian yang ketiga juga adalah ta'limur rajul farasahu. Ya. Seseorang yang mengajarkan untuk berkuda. Ya. Ini juga berpahala. Ya. Kemudian mengajarkan memanah. Ini berpahala, Pak. Jadi 4 hal ini kalau panjenengan lakukan, meskipun ya nyantai, guyonan, ya, kemudian ya nggak ada sesuatu yang ya kayak kita kan sholat kan harus khusyuk kan begitu ya. Kemudian puasa juga harus menahan, nggak makan, nggak minum. Ini dilakukan dengan makan, dengan minum, dengan bercanda, dengan santai, tapi dapat pahala, gitu. Ya. Nah maka panjenengan harus punya waktu ya. Seminggu sekali ngopi dengan istri ya kan di mana gitu ya, dengan suami ya kan, ngobrol, canda. Ini berpahala Pak. Dengan anak juga begitu, ngajarin untuk ya kemana lah berenang atau apa gitu ya. Nah, saya sendiri mengagendakan setiap pekan sekali itu berenang gitu. Setiap pekan sekali berenang dengan anak-anak, saya ajari anak berenang gitu. Ini dilakukan refreshing, tapi bisa berpahala. Nah, untuk itulah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Disinilah kemudian Allah menyebutkan dalam banyak ayatnya juga, afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa aqibatul ladzina min qablihim. Apakah kalian tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini, ya? Melihat bagaimana umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, ya. Jadi kalau panjenengan pengen liburan Bapak Ibu, ya, pengen liburan, meskipun sudah habis ini liburannya, ya, nanti untuk ke depan, selain ada 4 hal tadi itu, ya, liburannya supaya lebih bermakna, Allah menyebutkan afalam yasiru fil ardi. Apakah kalian tidak berjalan di muka bumi ini? Artinya kalau mau mencari tempat-tempat yang itu tempat wisata, tempat refreshing, tempat-tempat yang memberikan kepada kita pelajaran dari umat-umat terdahulu. Ya, dari umat-umat terdahulu. Kita melihat sejarah bagaimana Allah pernah menghancurkan kaum Samud, menghancurkan kaum Ad, menghancurkan kaumnya Nabi Lut, menghancurkan umat-umat yang berdosa karena kesombongan mereka, dan disitulah kemudian kita mendapatkan pelajaran ibrah, ya. Nah, kemudian juga dalam surah Al-Imran yang sering kita baca, sering kita dengar juga Bapak Ibu, kalau panjenengan mau liburan, ya, mau refreshing, kita coba lihat dalam satu ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah ada ibrah, tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal, ya. Makanya kalau panjenengan pengen refreshing jangan ke mall. Pengen refreshing itu ya fi khalqis samawati wal ard. Nah, di alam terbuka ya kan, ya. Di pegunungan atau mungkin di alam terbuka yang lain, ya. Nah, ini bisa kita mendapatkan pelajaran, akan mendapatkan ibrah bahwa Masya Allah begitu kekuasaan dan penciptaan Allah begitu besarnya. Sehingga dalam satu ungkapan disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah.
Berfikirlah tentang penciptaan Allah dan jangan kalian pernah berfikir tentang zatnya Allah itu sendiri. Ya. Berfikirlah tentang penciptaan Allah supaya kita bisa merasakan keagungan Allah, dan jangan pernah berfikir tentang zatnya Allah itu sendiri, karena akal kita tidak sampai, Pak. Ya. Bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah, itu nggak boleh. Dan inilah bentuk tauhid asma dan sifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Tadi di surah Al-Asr ayat yang selanjutnya mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Manusia kata Allah semuanya merugi kecuali orang yang beriman. Yang pertama orang yang beriman. Disebutkan dalam beberapa riwayat al-iman bid'an wa sab'una syu'bah. Iman itu ada berapa, Pak? Ada berapa iman itu? Ada berapa? Kalau itu rukun iman. Rukun iman ada 6 ya. Dalam hadis ini disebutkan iman itu ada lebih dari 70 cabang. Iman itu lebih dari 70 cabang, ya. Jadi ibarat pohon, ya, ibarat pohon itu. Kalau semakin banyak cabangnya, itu semakin baik atau semakin buruk, Pak? Semakin baik. Semakin banyak cabangnya, itu semakin baik pohon itu. Karena semakin banyak cabang berarti ya akan rimbun, kemudian besar, teduh, ya kan? Kemudian bahkan memberi buah-buahan di situ, ya. Nah, makanya dalam surat Ibrahim dikatakan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Permisalan orang yang beriman itu adalah seperti pohon, Pak. Seperti pohon yang akarnya menghunjam dalam, kuat, ya. Kemudian ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, banyak, meneduhkan. Orang yang di di bawahnya ini merasakan keteduhan, adem, enak gitu ya. Dan bahkan bisa memberikan buah-buahan yang ada pada pohon itu, bermanfaat. Itu orang beriman, Pak. Makanya disebutkan dalam surat Ibrahim itu orang beriman seperti pohon, ya kan? Nah, kembali kepada hadis tadi Bapak Ibu. Iman itu ada 70 lebih cabang. Ya. A'laha, cabang yang tertinggi dari iman itu adalah la ilaha illallah. Cabang tertingginya iman itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang terendahnya dari iman itu adalah imatatul adza anit tariq, ya, menyingkirkan duri dari jalan, ya. Dan wal haya syu'batun minal iman. Dalam riwayat itu diakhiri dengan kalimat wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu juga bagian dari iman. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam hadis ini ada 3 amal, ya. Ada 3 macam amal ini. Tadi la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kan kalau bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan pahala ketika kalimat itu kita ucapkan, ya kan? Kalimat la ilaha illallah akan mendatangkan pahala kebaikan kalau kalimat itu kita ucapkan. La ilaha illallah, atau kemudian dengan ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan siapa yang baca kalimat la ilaha illallah dalam satu hari 100 kali, dalam satu hari 100 kali, Allah berikan kepadanya 100 kebaikan. Allah hapuskan darinya 100 kesalahan. Dan Allah berikan pahala
seperti dia membebaskan 10 orang budak. Ya. Membaca la ilaha illallah sehari berapa Pak? 100 kali. 100 kebaikan kita dapat, 100 kesalahan Allah hapus, Allah berikan pahala seperti kita membebaskan 10 orang budak. Kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan perbudakannya Bilal bin Rabah saat itu adalah dengan harga 9 ausak, Pak. 9 ausak. 9 ausak itu kalau dirupiahkan ke kita kira-kira ya itu ya harga mobil 150 juta. Ya. Itu harga satu budak. Ya, harga satu budak itu, ya. 150 juta, ya. Kalau tadi Allah menyampaikan bahwa akan diberikan pahala seperti dia membebaskan 10 orang budak. Berarti kayak kita sedekah berapa? 1 miliar. Iya kan? 1,5 miliar, iya kan? Nah, itu dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling tinggi dari cabang iman tadi, Pak. Ya. Dan itu secara lisan. Ini secara lisan. Ya. Kemudian tadi kita baca juga iman yang terendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ini kan adalah perbuatannya anggota tubuh kita, Bapak Ibu, iya kan? Tangan kita ambil untuk mengambil duri, ya. Kaki kita untuk melangkahkan, menyingkirkan duri itu dari jalan ke pinggir. Ini kan dengan anggota tubuh ini, Pak, iya kan? Dengan anggota tubuh. Jadi lisan, kemudian dengan anggota tubuh, kemudian Rasul menyebutkan tadi wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu juga sebagian dari iman. Malu itu di mana, Pak? Amalan hati, iya kan? Amalan hati. Makanya iman itu mencakup 3 hal, iya kan? Iman itu mencakup 3 hal. Mencakup hati kita, mencakup lisan kita, dan mencakup perbuatan kita, ya. Dan itu digambarkan dalam hadis tadi, hadis cabang iman, ya. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kalau kita mengartikan iman itu sendiri, ya kan? Iman itu sendiri itu adalah menetapkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Jadi kalau hanya sekedar di hati saja, itu belum dikatakan beriman sempurna. Kalau hanya sekedar di dalam hati saja, Bapak Ibu, maka belum dikatakan sempurna, ya. Orang fasik itu hatinya bisa jadi menetapkan, tapi dia secara amalnya keluar dari ketaatan, ya. Itu orang fasik. Orang munafik, amalnya, amal perbuatannya, anggota tubuhnya, Masya Allah, mereka juga sholat, mereka juga puasa, Pak, ya. Lisannya, Masya Allah, kita terkagum-kagum dengan kalimat ungkapannya orang-orang munafik itu, ya. Tapi hatinya membenci Allah dan Rasulnya. Nah, jadi nggak sinkron ini antara 3 tadi, Pak. Orang munafik hatinya rusak, ya kan? Kemudian misalkan yang lain, ya, ke iblis misalkan, ya kan? Iblis dia sangat yakin bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Maha Pencipta yang berhak untuk disembah, ya. Sangat yakin sekali iblis itu, Pak, ya. Tapi dengan perbuatannya, ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia menolak. Berarti perbuatannya dia tidak sinkron dengan hatinya, ya kan? Fir'aun juga demikian, ya. Fir'aun semuanya, ya kan? Ya lisannya, ya hatinya, ya anggota tubuhnya, semuanya sudah keluar dari Islam ini.
Nah, sehingga orang beriman itu harus sinkron 3 hal ini. Hatinya beres, lisannya juga mengucapkan, perbuatannya juga melaksanakan. Dan itu yang digambarkan tadi dalam hadis tentang syu'abul iman, cabang dari keimanan. Ada berapa tadi Bapak Ibu cabang iman? Iya, lebih dari 70 ya. Bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un itu artinya lebih dari 70 cabang iman ya. Jadi semakin banyak cabang, maka semakin baik pohon itu ya. Semakin banyak cabang iman yang itu kita lakukan, baik amalan hati, amalan lisan maupun amalan perbuatan, tentu kita akan menjadi orang yang beriman yang lebih baik. Dan utamanya adalah amalan hati Bapak Ibu ya. Utamanya itu amalan hati ya. Meskipun sholat kita biasa, sedekah kita juga nggak seberapa, tilawah Quran kita juga nggak seberapa banyak ya. Tapi kalau amalan hati kita ini bisa kita maksimalkan, ini yang juga akan mendatangkan kebaikan yang begitu banyak kepada kita, Pak. Kita lihat ada seorang sahabat Nabi yang mendapatkan jaminan masuk surga. Ada seorang sahabat Nabi yang mendapatkan jaminan masuk surga, Pak. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa si fulan ini dapat jaminan masuk surga, ada sahabat yang lain yang penasaran amal apa yang dimiliki oleh sahabat ini sampai mendapatkan jaminan masuk surga. Maka kemudian disebutkan di dalam riwayat itu Abdullah bin Amr bin As penasaran dan akhirnya bertamu ke rumah si fulan ini ya. Hari pertama dia tidak menemukan amal yang spesial. Wah, salat ya padha karo aku ya padha tibake ya. Ngajine ya sithik luwih aku, luwih akeh aku timbangi dhek gitu. Atau mungkin dari amal yang lain ternyata biasa-biasa saja. Hari pertama tidak menemukan amal yang spesial. Karena tidak menemukan, masih penasaran, memohon izin untuk bertamu di hari yang kedua lagi. Masih nginep di rumahnya di hari yang kedua. Ingin tahu sebenarnya amal apa sih yang bisa menjadikan dia masuk surga. Di hari yang kedua juga belum dapat, belum menemukan amal yang istimewa. Masuk hari yang ketiga juga sama, belum menemukan amal yang istimewa, Pak. Akhirnya pasrah. Sudah 3 hari ya kan. Orang kalau sahibul bait menjamu itu kan maksimal 3 hari ya kan. Jadi karena sudah 3 hari, akhirnya dia pulang, pamit ke sahibul baitnya, mohon izin untuk pulang. Tapi ternyata sebelum sampai ke pintu rumah itu dipanggillah dia. Wahai fulan, kenapa engkau mendatangi rumahku ini? Apa tujuan utamamu sebenarnya? Ya. Maka sahabat ini mengatakan, sesungguhnya aku ingin tahu apa yang engkau miliki dari amal soleh sehingga Rasul menjanjikanmu masuk surga. Ya. Nah, dari situlah kemudian sahibul bait ini memberitahu bahwa iya betul, saya memang tidak memiliki amal yang istimewa. 3 hari engkau di sini bersamaku, engkau tidak mendapatkan yang istimewa dariku, dari amal-amal soleh ini yang terlihat ya. Tapi sesungguhnya aku setiap harinya sebelum menjelang tidurku, aku menghapuskan segala perasaan-perasaan, penyakit-penyakit hati dengan saudaraku yang lain. Setiap hari sebelum menjelang tidur, aku buang hasad, aku buang rasa dengki, aku buang rasa iri, kemudian prasangka suudzon kepada orang. Ketika orang memfitnah aku sudah memaafkan sebelum dia datang meminta maaf. Setiap hari beliau melakukan ini, Bapak Ibu, sebelum menjelang tidurnya. Membersihkan hatinya setiap hari, melapangkan hatinya untuk saudaranya yang lain.
Dan ternyata dengan amalan hati inilah yang menjadikan sahabat tersebut mendapatkan jaminan masuk surga. Ini amalan hati, Bu. Bukan amal anggota tubuh ini. Amalan hati. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit, dengki, iri, hasad dengan saudara, dengan orang, dengan tetangga. Ini amalan hati. Nah, ternyata justru amalan hati inilah yang menjadikan sesuatu yang lebih berat lagi. Meskipun amal-amal yang lain juga mempunyai keutamaan, itu iya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dengan amalan hati ini ternyata juga bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan dan pahala untuk kita. Bahkan dari amalan hati juga yang kemudian pahala itu bisa berguguran. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mungkin selama ini kita seringkali hanya mengetahui bahwa yang bisa mendatangkan kebaikan atau bisa menggugurkan dosa itu ya dengan amal saleh, ya kan? Yang bisa digugurkan itu adalah dosa dengan amal saleh. Tapi ingat, pahala kebaikan itu juga bisa berguguran, ya, yang harus kita waspadai. Dan itu juga dari amalan hati. Ketika hati ini tidak bersih, hati ini masih ada niatan-niatan yang lain mencari duniawi, maka amalan itu bisa berguguran, pahala itu bisa hilang. Makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Membatalkan amal kalian itu dengan bil manni, mengungkit-ungkitnya, wal adha, dan mencela orang yang engkau beri sedekah itu, ya. Dan itu amalan hati, ya. Jadi riya itu kan amalan hati, ya. Dan ternyata dengan itulah yang kemudian bisa menggugurkan pahala, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, ini tadi iman, ya. Ilal ladzina amanu. Sehingga iman meliputi 3 hal, ya. Hati, lisan, dan perbuatan, ya. Kemudian yang selanjutnya wa amilus shalihat, yang kedua pengecualian yang Allah sampaikan dalam surah Al-Asr tadi adalah orang yang beramal saleh, ya, beramal saleh. Amal saleh yang seperti apa yang kemudian Allah akan berikan pahala? Tentu amal saleh yang dengan penuh keikhlasan, dengan mencontoh apa yang sudah Rasul sampaikan, ini yang kemudian akan mendatangkan pahala. Makanya dalam surat At-Tin, kan ayatnya hampir sama nggih, Al-Asr dan At-Tin, ya kan? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, banyak imam yang sering kebolak-balik gitu. Baca At-Tin, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Begitu ya, Pak? Pernah ya? Baca Al-Asr sama At-Tin kebolak-balik karena di situ ada lafaz yang sama, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, di dalam surat At-Tin itu disebutkan ilal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka adalah pahala yang tidak terputus. Apa maksud pahala yang tidak terputus ini, Bapak Ibu? Pahala yang tidak terputus ini adalah pahala yang kita lakukan dari sebuah amal saleh di dunia ini, saat kita masih hidup, pahala itu akan terus mengalir kepada kita saat kita masih hidup di dunia, belum meninggal nih. Kalau sudah meninggalkan, yang sering kita dengarkan yang 3 amal itu nih, yang sedekah, kemudian doa anak soleh, sama ilmu yang bermanfaat. Ini kalau sudah meninggal dunia. Tapi posisinya kita masih di dunia, masih hidup ini, tapi pahala masih terus mengalir. Maknanya apa? Dalam satu riwayat disebutkan, ketika seseorang dalam kondisi musafir atau dalam kondisi sakit,
Dalam kondisi sakit musafir tentu kita tidak bisa melaksanakan amal soleh secara utuh, Pak. Tidak bisa melaksanakan amal soleh secara utuh. Ya. Musafir sholat aja boleh dikosor, ya kan? Dari 4 jadi 2. Ya. Kemudian yang sunnahnya ya otomatis nggak perlu dilaksanakan. Ya. Yang wajib aja dipendekkan, apalagi yang sunnah kan gitu. Ya. Sulit untuk menjalankan ketika dalam kondisi musafir. Ya. Nah, dalam kondisi musafir kita tidak bisa melaksanakan amal secara utuh, tapi pahala itu bisa jadi utuh. Gitu. Ketika apa, Bapak Ibu? Ketika dalam kondisi kita mukim, tidak melakukan safar, kita menyempurnakan sholat kita, sholatnya selalu tepat waktu, sholatnya di masjid, berjamaah, kemudian dilaksanakan dengan sempurna. Meskipun kita selalu safar, sering dikosor, kita akan mendapatkan pahala itu secara utuh, Pak. Atau juga dalam kondisi kita sakit, ya. Atau kita dalam kondisi sakit, ya. Dalam kondisi sakit, kita misalkan seminggu berbaring nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tidur saja, gitu kan? Dalam kondisi sehat kita masih bisa sholat di masjid. Dalam kondisi sehat kita masih bisa ngaji tilawah 1 hari 1 juz. Dalam kondisi sehat kita bisa berzikir ratusan kali lafal-lafal zikir. Dan berbagai macam sholat-sholat sunnah yang lain misalkan. Ini kalau dalam kondisi sehat. Nah, ketika sudah dalam kondisi sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, sudah berbaring saja di atas kasur. Meskipun kita dalam kondisi sakit dan tidak bisa melakukan amal soleh itu yang biasa kita lakukan, ternyata di saat seperti itulah Allah masih memberikan pahala. Di saat kita dalam kondisi sakit itu, Allah masih terus mengalirkan pahala itu. Maka itulah yang disebut dengan ajrun ghairu mamnun. Syaratnya apa, Bapak Ibu? Dalam kondisi sakit, berbaring, pahala masih terus mengalir kepada kita meskipun kita tidak bisa melakukan, karena kondisi kita seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Iya, syaratnya dalam kondisi sebelum sakit, saat kondisi kita masih sehat, masih bugar, masih kuat, kita membiasakan amal-amal itu, ya, membiasakan amal itu, ya, mengistiqomahi amal itu, ya. Nah, ketika datang sakit, disitulah amal yang biasa kita lakukan, ya, itu akan Allah datangkan pahala-pahalanya kepada kita meskipun kita tidak bisa melakukannya. Ya. Nah, itulah yang disebut illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Gitu, Pak. Ya. Jadi makanya waktu yang Allah berikan kepada kita ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi suatu saat kan nanti kita sakit, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau mungkin kita nanti sudah usianya uzur, sudah usia mungkin 70-80 yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi misalkan. Nah, di saat itulah Allah masih memberikan pahala itu kepada kita ketika kita sebelumnya masih kuat, masih sehat, membiasakan amal soleh itu kita lakukan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, lakukanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Coba sebutkan yang pertama apa, Bapak Ibu? Apa? Oke, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Kemudian apa lagi? Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Apa lagi? Kayamu sebelum miskinmu. Apa lagi? Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Hidupmu sebelum matimu.
Nah, ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya Bapak. Kita masih sehat, amal soleh. Ketika kita sakit, sudah nggak bisa beramal lagi, kita masih tetap dapat pahala itu. Dalam kondisi kita masih muda, ya, masih kuat, ngapa-ngapain, beramal soleh, maksimalkan. Karena ketika nanti sudah dalam kondisi sudah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya duduk di atas kursi, sudah dalam kondisi tua, pahala itu masih mengalirkan kepada kita. Ketika amal itu kita biasakan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Jadi inilah yang kemudian termasuk kategori orang yang dikecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lebih-lebih ini tadi kan ajarun ghairu mamnun tadi di dunia, Pak. Lebih-lebih kalau amal itu juga yang setelah di dunia. Artinya setelah kematian kita dengan 3 tadi yang panjenengan sebut. Dengan sedekah, dengan ilmu yang kita ajarkan, dengan doa anak-anak kita, ya. Makanya dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ya. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 Allah menyebutkan wa balagha arba'ina sanah, ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu kan kebanyakan sudah punya keturunan, ya. Sudah punya anak, ya. Bahkan ada yang sudah punya cucu. Ada, ya? Iya. Berarti nikah muda itu, Allah menyebutkan wa balagha arba'ina sanah, ketika manusia sudah mencapai usia 40 tahun, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah mencapai 40 tahun? Kata Allah dalam surat tersebut ada 4 hal yang harus dilakukan. Ada 4 hal, ya. Supaya waktu yang tersisa itu, ya, kemudian bisa termaksimalkan. Waktu yang tersisa itu yang tinggal sepertiganya lagi, ya. Kenapa saya katakan sepertiga? Karena Nabi mengatakan bahwa umur umatku adalah berapa? 60 sampai 70 tahun. Umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun, ya. Dan sangat sedikit yang melampaui usia itu. Artinya kalau umur umatnya Nabi Muhammad adalah 60 tahun, ketika manusia sudah mencapai usia 40 tahun, kan berarti sudah melalui 2/3 hidupnya di dunia. Tinggal sepertiganya lagi, kan begitu nih, ya kan? Tinggal sepertiganya lagi, ya. Itu yang usianya 40, Pak. Kalau yang usianya 50, sepertiganya kurang dikit, ya. Yang usianya 60, iya, sudah habis waktunya, harus siap-siap nih. Nah, makanya dengan waktu yang masih tersisa ini, yang sepertiganya maupun yang kurang dari sepertiga, ada 4 amal yang harus dikerjakan, Pak. Ada 4 amal yang harus dikerjakan. Apa yang pertama? Dalam ayat itu dikatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1, banyak-banyak syukur. Banyak-banyak syukur. Allah sudah ngasih usia kita 40 bahkan lebih, ya. Banyak-banyak syukur. Apa yang Allah kasih dari kita banyak disyukuri, ya. Jangan sampai dikeluhkan. Banyak aja disyukuri, ya. Banyak-banyak syukur, ya. Makanya doanya yang Rasul ajarkan bagaimana Bapak Ibu supaya kita selalu menjadi orang yang bersyukur, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Banyak-banyak syukur. Ya. Yang kedua,
wa an a'mala salihan tardah, dengan amal saleh yang Allah ridhoi. Amal saleh yang seperti apa yang Allah ridhoi? Ya tadi yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu, ya. Yang amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Yang itu di dunia, ya. Kita biasakan amal saleh, ketika sudah tidak kuat, tidak mampu, sudah udzur, pahala masih terus mengalir. Dengan sedekah, dengan ilmu yang kita ajarkan, itu juga akan mengalirkan terus meskipun kita berada di alam kubur, ya kan, dengan sedekah kita, ya. Nah itu amal soleh yang harus kita perbanyak, yang harus kita perbanyak itu, ya. Sedekah, ya. Ilmu kita ajarkan, ya. Nah yang ketiga apa Bapak Ibu, dalam ayat itu disampaikan apa berikutnya? Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki keturunanku ya Allah. Nah, makanya tadi dalam 3 amal yang masih terus akan mengalirkan pahala adalah doa anak soleh, ya kan? Nah, maka perbaiki keturunan kita ini Bapak Ibu, jadikan keturunan kita, anak-anak kita, anak yang soleh-solehah, itu yang kemudian kita selalu berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah jadikan anak keturunanku adalah menjadi penyejuk mata. Apa makna penyejuk mata qurrata a'yun? Para ulama tafsir mengatakan penyejuk mata bukan karena anak kita mempunyai fisik yang cantik, ganteng, tinggi, gede, badan kekar, bukan. Tapi qurratu a'yun adalah yang anak kita selalu berada dalam ketaatan, ya. Itu qurratu a'yun, ya. Makanya jangan lupa juga mendoakan anak-anak kita sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku ya Allah. Maka Bapak Ibu kalau panjenengan berdoa itu jangan lupa selalu menyebut kalimat dzurriyyati, dzurriyyati, keturunanku ya Allah, ya. Bisa jadi keturunan kita yang kedua, keturunan kita yang ketiga, yang keempat dan seterusnya yang akan memberikan syafaat untuk kita nanti di hari kiamat, Pak. Mungkin anak kita yang kita lahirkan, ya, bisa jadi telat, bisa jadi masih bandel, belum soleh, ya. Tapi bisa jadi setelah anak kita ini mungkin cucu kita, cicit kita, kemudian setelah cicit apa Pak? Cucu, cicit, terus apa? Cecet. Terus apa lagi setelah cecet? Pokoknya jangan lupa selalu sebut keturunan Pak. Selalu sebut dengan kalimat ya Allah keturunanku ya Allah. Nah, jadi kita akan mendapatkan kebaikan itu, ya. Dan yang terakhir dari 4 hal yang harus dilakukan bagi yang mempunyai usia sudah melampaui 40, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang keempat yang harus diperbanyak dilakukan adalah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Ini banyak istighfar, banyak taubat. Dengan cara itulah yang kemudian Allah memberikan kebaikan untuk kita ketika sudah melampaui usia 40, tinggal sedikit lagi masa kehidupan kita di dunia ini. Waktu yang Allah berikan ini kita maksimalkan dan kita akan termasuk golongan yang tidak merugi, ya. Seperti dalam surah Al-Asr tadi, karena semua manusia merugi. Innal insana lafi khusr, kecuali yang beriman, beramal saleh, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, dan yang terakhir berarti adalah
orang yang dikecualikan dalam surat tersebut orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan juga saling menasihati di dalam kesabaran. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya, dan semoga waktu-waktu yang kita miliki dan dengan meskipun ini tahun Masehi tapi tidak ada salahnya kita bermuhasabah, kita terus memperbaiki diri. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi, karena disebut orang yang rugi itu adalah ketika hari ini sama dengan hari yang kemarin. Berarti hari esok harus lebih baik dari hari yang kemarin maupun juga hari ini. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.